Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi hari ini, Rabu 4 Januari 2017 hadir menjumpai Anda. Beragam topik berita menarik hasil liputan tim redaksi kami dapat Anda simak sesaat lagi. Namun sebelumnya mari kita ikuti cuplikan berita utama berikut ini. Akibat cuaca buruk, pedagang ikan di Pasar Bastiong Ternate kesulitan pasokan ikan. Ribuan umat Islam di Kota Tual melakukan zikir akbar menyambut Tahun Baru 2017. Dinas Perhubungan Kota Ambon akan menindak tegas para pengelola parkir yang tidak memenuhi aturan. Demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Bersama saya Juan Sakwarela, mari kita ikuti berita selengkapnya. Pedagang ikan di Pasar Bastiong, Ternate, Maluku Utara beberapa hari terakhir mulai kesulitan pasokan ikan. Nelayan di Kota Ternate, Maluku Utara tidak melaut akibat cuaca buruk. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Ternate memprediksi gelombang tinggi disertai angin kencang akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Pedagang ikan di Pasar Ikan Bastiong Ternate Selatan beberapa hari terakhir ini mulai kesulitan pasokan ikan. Pasalnya nelayan di Kota Ternate takut melaut akibat cuaca buruk. Kurangnya pasokan ikan itu mengakibatkan pendapatan pedagang menurun. Selain itu, harga ikan melambung. Hal ini mengakibatkan warga mengalihkan konsumsinya ke daging ayam atau sapi. Salah seorang pedagang ikan Pasar Bastiong Ternate Selatan mengaku, pembeli menurun seiring dengan naiknya harga serta berkurangnya pasokan. Cuaca buruk, jadi kurang ikan. Nah, sesuaikan dengan cuaca kan kurang bagus. Jadi motor-motor juga ketika kalau keluar mengair, karena cuaca macam kan kurang mengizinkan begitu. Basri, salah seorang nelayan lokal, menyebutkan cuaca buruk itu telah berlangsung lebih dari seminggu terakhir. Dirinya dan sejumlah nelayan lainnya terpaksa tidak melaut karena takut dan tidak berani mengambil resiko. Apalagi Syah Bandar setempat mengeluarkan instruksi dan larangan berlayar bagi kapal-kapal berukuran kecil. Instruksi itu terkait cuaca buruk yang berlangsung di sana. Tegur Syah Bandar juga dan juga rasa belum enak Pak, karena nanti di waktu malam sering terjadi angin. Baru bisa keluar Pak ya? Iya. Jadi tanggal 5-6 baru bisa keluar. Data Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ternate memprediksi hari ini hujan akan mengguyur Kota Ternate dan sekitarnya dengan intensitas sedang hingga lebat. Angin kencang juga akan terjadi di sejumlah wilayah di Maluku Utara seperti Morotai, Pulau Halmahera, dan Taliabu. Nelayan setempat dihimbau mencari informasi cuaca sebelum melaut. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusti Samsi melaporkan. Saat orang lain merayakan pergantian malam tahun baru, ribuan umat muslim di Kota Tual mengikuti zikir akbar di Desa Fiditan. Zikir itu dilaksanakan remaja Masjid Bugis, Makassar. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, remaja Masjid Bugis Makassar di Kota Tual menggelar zikir akbar. Kegiatan yang dihadiri ribuan umat muslim dari Kota Tual dan Maluku Tenggara itu dilaksanakan bertepatan dengan perayaan malam tahun baru. 3 habib dan 1 ustadz yang berasal dari Makassar diundang dalam kegiatan itu. Mereka adalah Habib Lufti bin Ahmad Al-Atas, Habib Hamid Al-Hamid, dan Habib Mahdi bin Sain Al-Habsi, serta Ustadz Mumin Ainul Mubarak. Zikir akbar itu diawali pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Maluku Tenggara, Sudirman, mengatakan zikir akbar di malam tahun baru yang dilaksanakan remaja masjid itu merupakan hal yang positif. Malam tahun baru hendaknya tidak diisi dengan hura-hura, namun dengan ibadah dan sujud kepada Allah Sang Pencipta. Sementara para habib dalam tausiahnya menjelaskan tentang ketakwaan dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mereka juga memotivasi umat untuk merubah tingkah laku memasuki tahun yang baru. Dengannya umat akan dipermudah dalam kehidupan mereka. Dari Tual, Mesak Tatipikalawan melaporkan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Peter Saimima, berjanji akan menindak tegas para pengelola parkiran jika mereka tidak mematuhi aturan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan Saimima untuk menghindari terjadinya pungutan liar yang telah dicanangkan pemerintahan Joko Widodo beberapa waktu lalu. Setelah tim sapu bersih pungli dibentuk di sejumlah daerah kabupaten kota, Dinas Perhubungan Kota Ambon mulai mengambil langkah antisipasi untuk menghindari terjadinya pungutan liar di jajaran Dinas Perhubungan Kota Ambon. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Ambon adalah menertibkan pengelolaan perparkiran yang ada di tepi jalan dan daerah strategis lainnya. Saimima berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada pengelola parkiran jika mereka tidak mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, bahkan bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja. Mungkin dalam beberapa hari ke depan ini seluruh jukir itu akan dilengkapi dengan ID card sebagai bukti bahwa dia adalah seorang jukir. Oleh karena itu kami sampaikan kepada masyarakat, kalau dalam melakukan perparkiran lalu pembayaran itu tidak diberikan karcis, itu tidak perlu dibayar. Tidak perlu dibayar. Berarti itu jukir siluman. Nah, masyarakat lapor yang bersangkutan supaya kita bisa proses dia secara aturan, secara hukum. Karena sudah diinstruksikan bahwa seluruhnya harus menggunakan karcis. Nah, jadi saya baru panggil itu kepala parkir, UPT parkir, sementara menyiapkan ID card-nya. Mudah-mudahan dalam minggu ini ID card-nya semua sudah tersiapkan dan mereka semua akan menggunakan ID card sebagai jaminan bahwa masyarakat tidak akan ragu bahwa mereka ini adalah pengelola parkir atau juru parkir, sehingga uang yang masyarakat bayar itu tidak akan disalahgunakan oleh mereka. Saimima menyebutkan hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pungutan liar yang dapat berdampak terhadap pendapatan asli daerah maupun kerugian negara. Untuk meminimalisir itu diharapkan dalam waktu dekat seluruh tukang parkir harus memiliki kartu identitas diri sebagai tukang parkir, sehingga tidak terjadi pungutan liar di tempat area parkir. Saimima juga menyebutkan jika dalam prakteknya tukang parkir menarik retribusi parkir tapi tidak disertai dengan pemberian karcis, maka pengguna parkir dilarang memberikan uang parkir. Abu Sabawa Cak Tamela melaporkan. Gelombang tinggi disertai angin kencang di perairan Pulau Ambon dan sekitarnya mengakibatkan berkurangnya ikan segar hasil tangkapan nelayan. Hal ini berdampak pada naiknya harga hampir semua jenis ikan di pasar tradisional di Kota Ambon. Kondisi cuaca yang tidak menentu di Pulau Ambon dan sekitarnya berdampak pada naiknya harga hampir semua jenis ikan yang dijual pedagang di pasar tradisional di Kota Ambon. Harga ikan segar yang ditawarkan pedagang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ikan layang misalnya, biasanya dijual 8 ekor Rp20.000, kini naik menjadi 4 ekor Rp20.000 atau 50%. Ikan kembung atau kawalinya sebelumnya dijual 5 ekor Rp20.000, naik menjadi 3 ekor Rp20.000. Begitupun dengan tuna ukuran sedang dari Rp60.000 per ekor naik hingga Rp110 sampai Rp120.000 per ekor. Kenaikan harga ikan yang telah terjadi beberapa hari terakhir membuat masyarakat Kota Ambon mengeluh. Menurut sejumlah pedagang, kenaikan harga ikan itu diakibatkan minimnya pasokan ikan dari nelayan. Sementara permintaan ikan segar di Kota Ambon cukup tinggi. Minimnya pasokan ikan dari nelayan diakibatkan kondisi cuaca di perairan Ambon dan sekitarnya beberapa hari terakhir yang fluktuatif. Sejumlah nelayan pun enggan melaut dan memilih menaikkan perahunya di darat. Saat ini sebagian ikan segar di Kota Ambon dipasok dari Lehitu, Tulehu, dan Latohalat. Devi bin Umar melaporkan. Kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Maluku turun 4% di tahun 2016.
Pada tahun 2015 lalu terjadi 791, sementara tahun 2016 turun menjadi 757 kasus. Kasus kecelakaan lalu lintas di Maluku tahun 2016 berjumlah 757 kasus, menurun 4% dari tahun sebelumnya yang mencapai 791 kasus. Korban meninggal dunia akibat kasus kecelakaan lalu lintas berjumlah 168 jiwa, luka berat atau cacat seumur hidup sebanyak 458 orang, dan luka ringan sebanyak 730 orang. Angka korban meninggal dunia di tahun 2016 menurun 3%, sementara korban luka berat menurun 37% dibanding tahun sebelumnya. Namun angka korban luka ringan meningkat 12%. Total kerugian secara material berjumlah 2 miliar rupiah lebih. Angka ini menurun 23% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 3 miliar rupiah lebih. Sementara pelanggaran lalu lintas yang terjadi di tahun 2016 berjumlah 33.325 pelanggaran. Angka tersebut juga menurun 23% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 43.174 pelanggaran. Kapolda Maluku Brigadir Jenderal Polisi Ilham Salahuddin menghimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk semakin meningkatkan kesadaran berlalu lintas demi keselamatan bersama. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Polda Maluku mengungkap 107 kasus narkoba selama tahun 2016. Sementara barang bukti yang disita sebanyak 107 gram sabu-sabu dan ganja kering. Pengungkapan sejumlah kasus narkoba di Maluku itu terdiri dari Satuan Narkoba Polres Ambon sebanyak 27 kasus dengan barang bukti 19 gram sabu-sabu, 6 paket ganja, dan 700 butir obat tanpa izin edar. Tersangka yang diamankan juga berjumlah 27 orang. Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara mengungkap 12 kasus dengan barang bukti 12 gram sabu-sabu dan 12 tersangka yang diamankan. Sedangkan Polres Maluku Tengah, Pulau Buru, Maluku Tenggara Barat, Seram bagian Barat, Seram bagian Timur, dan Polres Kepulauan Aru mengungkap 51 kasus dengan barang bukti 35 gram sabu-sabu, 6 paket ganja, dan tersangka sebanyak 42 orang. Pernyataan tersebut disampaikan Kapolda Maluku Brigadir Jenderal Polisi Ilham Salahuddin belum lama ini. Penekanan kami itu pertama di bandara. Ya. Bandara kami udah pasang anjing pelacak, bom deteksi, ya, security door, misalnya lah. Jadi kalau mungkin barang-barang itu masuk udah ketangkap di bandara. Selain kasus narkoba, Polda Maluku juga menangani 13 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai 7 triliun rupiah lebih. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Ambon akan terus meningkatkan pelayanan publik di tahun 2017. Hal itu dilakukan mengingat keberadaan pemerintah Kota Ambon di tengah masyarakat adalah sebagai pelayan. Mengawali tugas pemerintahan di tahun 2017, pemerintah Kota Ambon memiliki sejumlah kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan. Kegiatan prioritas tersebut meliputi peningkatan pelayanan publik serta meningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Hal itu disampaikan pejabat Wali Kota Ambon FC Papilaya kemarin. Menurut Papilaya, pelayanan publik menjadi hal penting yang akan dilakukan di tahun 2017. Keberadaan pemerintah Kota Ambon dan jajarannya di tengah masyarakat adalah pelayan. Dengan demikian, sebagai pelayan, pemerintah Kota Ambon senantiasa berupaya untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di kota ini.
Selain peningkatan pelayanan di tahun 2017, pemerintah Kota Ambon juga akan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Kota Ambon. Partisipasi masyarakat sangat diharapkan untuk bersama-sama melakukan kontrol dan pengawasan terhadap program-program pembangunan yang telah diagendakan. Melalui partisipasi masyarakat itu, Papilaya berharap proses pembangunan yang dilakukan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Firda Raiman Hamzah melaporkan. Gubernur Maluku mengingatkan para birokrasi di lingkup pemerintah Provinsi Maluku untuk bekerja secara hati-hati dan takut pada Tuhan. Hal itu perlu dilakukan agar para birokrasi di lingkup pemerintah Provinsi Maluku tidak tersandung masalah terkait dengan hukum. Berkaca dari sejumlah kasus hukum yang menjerat para birokrasi di lingkup pemerintah Provinsi Maluku, Gubernur Said Assegaf meminta agar para birokrasi dapat bekerja secara hati-hati. Bahkan pekerjaan yang dilakukan perlu dilandasi dengan rasa takut pada Tuhan. Gubernur mengatakan keterlibatan pejabat birokrasi di lingkup pemerintah Provinsi Maluku yang terjerat kasus hukum perlu menjadi catatan kritis. Pemerintah Provinsi Maluku akan mendorong pembentukan tim pengawalan dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah TP4D di Maluku. Pembentukan TP4D di Maluku, kata Gubernur, merupakan instruksi langsung Presiden dan Kejaksaan Agung yang mengharuskan TP4D dibentuk di daerah-daerah. Ya, saya kira ini catatan juga bagi birokrasi kita di Maluku, ya, supaya bekerja itu yang pertama takut pada Tuhan, ya. Saya juga berharap mudah-mudahan dalam persidangan nanti mereka tidak bersalah, ya, sehingga mereka bisa dibebaskan. Gubernur berharap kehadiran TP4D di Maluku dapat bekerja meminimalisir tindakan pelanggaran hukum yang melibatkan para birokrasi di lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Harapan Gubernur Maluku itu disampaikan kepada wartawan di Ambon baru-baru ini. Frida Raiman, Hamzah Tomia melaporkan. Masyarakat diharapkan mendukung penyesuaian tarif retribusi perparkiran yang mulai diberlakukan per 1 Januari 2017 oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon. Adanya penyesuaian tarif retribusi tersebut harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan perparkiran. Per 1 Januari 2017, Dinas Perhubungan Kota Ambon telah memperlakukan penyesuaian tarif retribusi perparkiran. Penyesuaian itu didasarkan pada Peraturan Wali Kota Ambon Nomor 42 Tahun 2016 dan Perda Nomor 21 Tahun 2012. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Pieter Saimima menyatakan, bila Perda telah berusia di atas 3 tahun memungkinkan dilakukan perubahan melalui Peraturan Wali Kota. Penyesuaian tarif retribusi perparkiran yang dilakukan pihaknya didasarkan atas Perwali Nomor 42 Tahun 2016 dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Dalam penyesuaian tarif retribusi perparkiran itu untuk kendaraan roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000 dan kendaraan roda 4, 6, dan 8 dari Rp2.000 menjadi Rp5.000. Jadi retribusi parkir itu mengalami perubahan tarif itu sesuai dengan Peraturan Wali Kota nomor 42 ya, tahun 2016. Jadi kita punya Perda. Jadi Perda itu Perda nomor 21 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di jalan umum. Di amanat Undang-Undang nomor 80 itu tentang retribusi dan pajak itu, pajak dan retribusi itu memungkinkan kalau Perda itu sudah berusia 3 tahun, untuk perubahan tarif itu bisa disesuaikan dengan keputusan wali kota, perwali. Oleh karena itu, dengan melihat perkembangan ekonomi, lalu melihat bahwa kebutuhan masyarakat yang begitu tinggi, sehingga
pemerintah kota, khususnya Dinas Perhubungan, merasa sudah waktunya untuk kita menyesuaikan tarif parkir. Karena kita menyiapkan fasilitas di sana, ada marka yang kita siapkan, rambu yang kita siapkan, lalu pelaksanaan penataan parkir oleh tim penataan kota itu, penertiban itu selalu lakukan. Jadi kami berpikir bahwa sudah dirasakan perlu untuk menyesuaikan tarif parkir. Dari kendaraan roda 2 itu dari 1.000 menjadi 2.000. Saya pikir 1.000 sekarang kan bukan lagi persoalan bagi kita. Sedangkan roda 4 itu dari 2.000 menjadi 5.000. Dan ada roda 8 dan roda 16. Sesuai dengan ada yang ada pada Perwali. Menurut pandangan saya bahwa saya sebagai warga kota itu saya setuju, sah-sah saja. Artinya yang penting kenaikan itu sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Harusnya parkir yang sekarang sudah disiapkan oleh pemerintah yang lama, dalam hal ini mantan wali kota, itu sudah resmi itu. Kenapa kasih naik lagi? Dari mana ini aturan ini? Anggota DPRD Kota Ambon Elitoe Isuta menegaskan, masyarakat harus mendukung kebijakan pemerintah kota itu karena akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Kendati demikian, Elitoe Isuta mengharapkan penyesuaian tarif retribusi tersebut harus pula dibarengi dengan peningkatan pelayanan perparkiran. Iya, jadi seluruh SKPD terkait dengan SKPD pengumpul terkait dengan retribusi yang dimaksudkan dengan kenaikan pada retribusi parkir itu sudah melalui kajian-kajian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terkait dengan kenaikan retribusi tersebut, sehingga diharapkan seluruh warga Kota Ambon dengan kenaikan retribusi tersebut juga dapat menikmati layanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan terkait dengan perparkiran yang kita rasakan pada saat ini sudah semakin hari semakin baik, dan retribusi itu dari kita dan akan dikembalikan juga untuk rakyat untuk menikmati keseluruhan pelayanan daripada Dinas Perhubungan tersebut. Walaupun mendapat tanggapan beragam dari masyarakat, namun anggota DPRD Kota Ambon mendukung penyesuaian tarif retribusi perparkiran dengan alasan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Boy Narum, Cak Tamaila melaporkan. Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di tingkat SMA dan SMK tahun ini tidak bersamaan. Hal ini dimaksudkan agar seluruh sarana penunjang baik milik SMA maupun SMK dapat dimanfaatkan bersama demi kelancaran pelaksanaan ujian dimaksud. Komputer milik instansi pemerintah juga akan dimanfaatkan bagi kelancaran pelaksanaan ujian nasional. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Melki Lohi, mengatakan Maluku sangat siap untuk melaksanakan ujian nasional, baik berbasis paper test maupun komputer. Dinas Pendidikan telah melakukan evaluasi dan pendataan terhadap seluruh SMA, SMK maupun SMP di daerah ini. Rapat koordinasi antara Dinas Pendidikan Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota terkait pelaksanaan ujian nasional pun telah dilakukan. Dengannya, Melki Lohi yakin Maluku siap untuk melaksanakan ujian nasional dimaksud. Untuk SMA, SMK, semua sekolah memiliki peluang untuk melakukan ujian nasional berbasis komputer. Olehnya itu, seluruh sarana penunjang yang dimiliki SMA maupun SMK akan dimanfaatkan secara bersama demi kelancaran ujian dimaksud. Dengan begitu, ujian nasional berbasis komputer untuk tingkat ini akan berlangsung tidak bersamaan. Bahkan instansi pemerintah yang memiliki sarana penunjang seperti komputer pun akan dimanfaatkan bagi kelancaran ujian tersebut. Ujian SMA dan SMK tidak bersamaan. Tujuannya adalah seluruh potensi sarana prasarana yang dimiliki oleh SMA dan SMK itu akan dimanfaatkan oleh seluruh jenjang sekolah sehingga diberikan peluang banyak untuk jenjang-jenjang sekolah SMA dan SMK mengikuti ujian nasional. Itu tidak sampai pada itu saja kebijakan pemerintah. Dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah
terkait dengan seluruh potensi contoh LPMP yang punya laboratorium komputer, perguruan tinggi, juga instansi-instansi pemerintah yang punya fasilitas itu akan dilakukan koordinasi untuk sedapat mungkin kita menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer. Sementara pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer untuk daerah terluar dan tertinggal akan dipertimbangkan mengingat sarana penunjang sangat minim. Otis Kotadini melaporkan. Semarak Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah masih terus mewarnai aktivitas umat Islam di kota Ambon. Lantunan zikir dan salawat mewarnai peringatan Maulid Nabi baik yang dilakukan masyarakat maupun majelis taklim. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah masih terus dilakukan oleh umat Islam, khususnya Majelis Taklim di Kota Ambon. Seperti halnya yang dilakukan keluarga besar almarhum Ma'ruf Tutupoho Selasa malam. Lantunan zikir dan salawat mewarnai peringatan Maulid Nabi yang dikemas dalam bentuk pembacaan sejarah singkat kelahiran Rasulullah Muhammad SAW yang terangkum dalam pembacaan Saraf Al-Anam. Ketua Panitia Nyonya Fauziah Tutupoho mengatakan peringatan Maulid Nabi yang dilakukan ini merupakan bentuk kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang diutus Allah ke dunia untuk membawa rahmat bagi manusia. Melalui peringatan Maulid Nabi ini, Fauziah berharap dapat meningkatkan iman dan takwa serta sebagai insan yang berkarakter individu dan berjiwa madani. Sementara itu, Ustadz Hussein Sahiri dalam Hikmah Maulid mengatakan, peringatan Maulid Nabi yang dilakukan umat Islam setiap bulan Rabiul Awal hendaknya diikuti dengan meneladani seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Selama ini, kata Sahiri, peringatan Maulid hanya menjadi kegiatan seremonial semata. Untuk merubah hal itu, maka umat Islam diajak untuk bisa meneladani suri teladan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Sahiri juga mengajak umat Islam untuk memperbanyak salawat kepada Nabi agar terhindar dari hal-hal yang buruk. Di penghujung peringatan Maulid Nabi ini, keluarga besar almarhum Ma'ruf Tutupoho mempersembahkan pembacaan Saraf Al-Anam. Lantunan zikir dan salawat yang disertai tabuhan rebana mengawali pembacaan Saraf Al-Anam ini. Pembacaan Saraf Al-Anam merupakan wujud kecintaan yang ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang memiliki akhlak yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga besar Laturete dan famili di kota Ambon merayakan Natal Kristus baru-baru ini. Natal dijadikan momentum mengeratkan kembali tali persaudaraan di antara mereka. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebaikanmu, Anak cucu keluarga Laturete yang berdomisili di kota Ambon menggelar perayaan Natal Kristus baru-baru ini. Perayaan Natal sebagai upaya mempererat hubungan persaudaraan di antara mereka. Sebagian besar mereka datang dari berbagai provinsi di Indonesia, bahkan dari Belanda, merayakan Natal anak cucu Laturete. Salah seorang anak cucu Laturete, Yahya Akila Laturete, mengajak keluarga besar Laturete saling menolong dan berbagi. Mereka juga diminta menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan sehari-hari, baik di antara keluarga Laturete juga di lingkungan sekitar. Yahya berpesan hubungan persaudaraan keluarga Laturete harus terus ditingkatkan hingga ke anak cucu, sehingga saling mengenal satu dengan lainnya. Pendeta Nyonya Aceh Sapasuru dalam khotbah Natalnya menyatakan, Natal adalah karya besar Allah melalui kelahiran Kristus Putra Natal. Kelahiran Kristus mendamaikan hubungan antara Allah dengan manusia akibat dosa yang melumurinya. Menurut Sapasuru, tema Natal tahun ini, karya damai sejahtera Allah hadir bagi semua, mengisyaratkan kelahiran Kristus Putra Natal ke dunia, membawa perubahan bagi kehidupan manusia. Karena itu, keluarga besar Laturete diminta menghadirkan damai sejahtera Natal di antara mereka. Damai sejahtera yang dihadirkan diharapkan membawa sukacita, saling berbagi dan peduli terhadap sesama. Dalam kesempatan itu dilakukan pembagian bingkisan Natal di antara mereka. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan.
Untuk menjalin kebersamaan, pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya menggelar perayaan Natal bersama para pegawai lingkup Pemda setempat baru-baru ini. Bupati Maluku Barat Daya Barnabas Orno mengajak para pegawai meningkatkan kebersamaan melalui perayaan Natal. Natal juga diharapkan menjadi motivasi bagi PNS Kabupaten Maluku Barat Daya meningkatkan tugas pelayanan publik. Orno berpesan, perayaan Natal harus dimaknai sebagai momentum untuk saling peduli dan berbagi dengan sesama. Selain menyampaikan sukacita Natal, Orno juga menyampaikan perkembangan pembangunan di wilayah Maluku bagian selatan itu. Menurut Orno, selama kepemimpinannya, banyak yang sudah dilakukan untuk memutus mata rantai keterisolasian wilayah tersebut. Namun demikian, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan penambahan jaringan telekomunikasi masih perlu ditingkatkan. Selain perhubungan dan telekomunikasi, pemerintah Kabupaten MBD juga menaruh perhatian serius terhadap pengembangan sektor perikanan, pertanian, peternakan, dan pariwisata. Saya berharap seluruh aparatur pemerintah daerah akan bagaimana merancang program kerjanya untuk membangun Maluku Barat Daya sehingga pada saatnya sesuai harapan menjadi sebuah provinsi. Saya atas nama pemerintah daerah kembali dan keluarga mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2016 kepada seluruh masyarakat Maluku Barat Daya dan selamat tahun baru 1 Januari 2017. Semoga makna Natal dan tahun baru membawa kebahagiaan, kemajuan bagi masyarakat Maluku Barat Daya. Melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di Kabupaten Maluku Barat Daya, Orno yakin Kabupaten Maluku Barat Daya akan berdiri sejajar dengan kabupaten lain di Maluku. Perayaan Natal pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya berlangsung sukacita, dihadiri seluruh satuan perangkat daerah. Perayaan Natal diisi dengan puji-pujian oleh para pegawai lingkup Pemkab Maluku Barat Daya. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Pemirsa, sagu adalah salah satu makanan khas orang Maluku. Bagaimanakah cara pengolahan sagu ini? Mari kita simak dalam informasi berikut ini. Dahulu tanaman sagu banyak ditemukan di daerah Maluku dan hampir mendominasi daerah ini. Namun sayang, sagu sebagai salah satu makanan pokok orang Maluku kini mulai tergesur dengan kehadiran komoditi lainnya. Nah, di Pulau Ambon, salah satu daerah yang masih ditumbuhi subur tanaman sagu ini adalah di Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Rimbunnya pohon sagu di Negeri Tulehu dijadikan warga sebagai kawasan konservasi tanaman sagu yang dikelola oleh penduduk bersama pemerintah Negeri Tulehu. Kelompok Tani Mot adalah salah satu kelompok tani yang tetap konsisten dalam usaha pengolahan sagu. Kelompok ini beranggotakan 7 orang yang dikepalai seorang pria parubaya. Rutinitas kelompok tani ini biasanya diawali dengan mencari pohon sagu yang siap ditebang dan siap diolah. Dalam sekali proses pengolahan, jumlah pohon sagu yang ditebang bisa 5-7 pohon sagu, tergantung banyaknya permintaan konsumen. Pengambilan ekstrak sagu atau saripati dahulu dilakukan dengan alat tradisional yaitu kampak. Namun kini telah berganti dengan mesin khusus yang dimodifikasi oleh pembuatnya. Sekali produksi, para kelompok tani ini bisa menghasilkan 150 tumang sagu. Tumang sagu yang diolah mereka tidak hanya dijual ke pasar lokal saja. Hasil olahan ini juga disuplai ke luar Pulau Ambon. Permintaan konsumen justru paling banyak datang dari luar. Hal ini terbukti bahwa masyarakat lokal khususnya di Ambon telah beralih sumber pangan dari sagu ke komoditi lain. Endapan sagu telah menjadi fondasi ekonomi keluarga.
Tidak hanya dinikmati oleh kelompok tani mod ini, ada sebagian warga yang berjaya dan telah merasakan jerih yang tak ternilai dari olahan sagu yang dibuat. Adalah seorang wanita parubaya yang disapa Mama Pia, menekuni pekerjaan sehari-hari sebagai pembuat sagu lempeng. Usaha pembuatan sagu lempeng telah dijalani Mama Pia sejak era 70-an. Sejak menetap di negeri Tulehu pada awal 70-an, usaha ini dirintis Mama Pia bersama sang suami. Keseharian dilewati Mama Pia dengan bergumul di dapur telah menjadi lumbung hidup keluarganya. Mengembulkan asap dan mengolah adonan sagu menjadi rutinitas sehari-hari Mama Pia. Olahan sagu yang dibuat Mama Pia bukan hanya dijual di pasar. Mama Pia juga melayani permintaan dari luar yang langsung mendatangi kediamannya. Usaha yang telah dijalani Mama Pia selama puluhan tahun ini menjadi berkah yang selalu disyukuri keluarganya. Bahkan bawa di lau, dong jual di lau. Dong jual di lau. Iya, saya minta panggil dong datanglah ambil supaya jual. Kasi minta bawa di lau. Barang kaki sakit saya minta pakai ku jauh lah. Kasi minta pergi di pasar. Pasar jual. Tapi ini kaki sakit jadi saya bisa berjalan jauh tu membawa di lau. Jadi dong tahu di sini saya ada dong pergi di lau. Dari cetakan lempengan sagu dan cekatan tangan wanita renta ini telah memberinya pundi-pundi rupiah dan mengantarkan putra-putrinya menempuh pendidikan yang layak. Hasil buatan tangan Mama Pia menginspirasi warga lain untuk menggeluti usaha sejenis. Mereka pun berbagi pengalaman dan kiat-kiat menjalani usaha ini. Meski tidak dalam sebuah kelompok, namun mereka tetap saling menunjang agar usaha olahan sagu lempeng tetap berjalan. Tujuan mereka hanya untuk menjaga eksistensi pangan lokal di tengah perkembangan zaman. Pemirsa, berikut ini kami mengajak Anda untuk melihat salah satu panorama alam yang menjadi objek wisata, yang menjadi ikon dari orang Maluku, yaitu Pantai Liang, Kabupaten Maluku Tengah. Pantai Liang adalah salah satu tempat wisata pantai yang kini sudah menjadi ikon dari paket berwisata di Maluku. Meski begitu dikenal dengan nama Liang karena lokasinya yang berada di negeri Liang, namun sebenarnya pantai ini memiliki nama resmi yaitu Pantai Hunimua. Pesona lokasi wisata pantai negeri Liang sering menjadi incaran wisatawan baik lokal juga mancanegara. Pasir putih yang jernih yang membentang sepanjang garis pantai lah yang menjadi daya tarik utama tempat ini. Selain itu, areal wisata yang luas juga memberikan ruang bergerak bebas bagi siapa saja yang ingin menghabiskan waktu di Pantai Liang. Siapa saja yang pernah berkunjung ke tempat ini pasti setuju kalau Pantai Liang juga memiliki panorama yang sangat memanjakan mata. Perpaduan pasir putih nyiur yang melambai dipadukan dengan laut yang hijau kebiruan tidak pernah gagal meninggalkan kesan tersendiri bagi para pengunjungnya. Tak heran, pantai yang berada di negeri Liang ini sangat diminati oleh para wisatawan untuk menghabiskan waktu bersama setiap weekend dan hari libur, bahkan di penghujung tahun. Semua orang menjatuhkan pilihannya ke Pantai Liang. Ada yang berpergian bersama komunitas, juga teman dan keluarga besar. Lautnya bagus, airnya bersih, terus luas, cocok untuk menjadi tempat wisata bagi kaula muda, terus komunitas mobil atau motor, keluarga, sahabat maupun pacar juga bisa. Pantai Liang adalah pilihan yang sangat tepat bagi pemirsa yang hobinya snorkeling. Dunia bawah laut Pantai Liang menyajikan pengalaman yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Namun jangan khawatir bagi pemirsa yang tidak bisa berenang. Keindahan koral berpadu dengan biota laut dapat dilihat juga dari permukaan laut. Para penggemar fotografi pun kerap kali menjadikan Pantai Liang sebagai spot bahkan objek foto favorit mereka. Menikmati pemandangan laut yang hijau kebiruan, semilir angin sepoi-sepoi yang berhembus adalah kelebihan yang ditawarkan oleh Pantai Hunimua di Desa Liang.
Selain Liang, ada salah satu lokasi wisata yang juga terkenal dan menjadi pilihan wisatawan untuk berlibur. Air panas Tulehu masih terletak di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dan tidak terlalu jauh dari negeri Pantai Diang. Sumber mata air panas di Desa Tulehu ini dulunya hanyalah sebuah dusun yang ditanami sagu oleh masyarakat. Namun ketika kolam air panas yang dulunya kecil digali oleh pemilik dusun, akhirnya bisa menjadi kolam air panas yang dapat dikunjungi oleh masyarakat dan menjadi salah satu objek wisata andalan di Desa Tulehu. Sumber air panas di desa ini berasal dari dalam tanah dan dapat dijamin 100% alami. Sebagian besar para pengunjung yang sering datang ke sini biasanya mencari kesegaran dan manfaat dari mata air ini. Menurut pengelola, sumber air panas di Desa Tulehu ini dapat menjadi terapi kesehatan untuk mengobati berbagai penyakit. Bahkan, ada beberapa pengunjung yang sudah menjadi langganan tetap permandian air panas Tulehu sejak mengalami kemajuan dalam terapinya berendam di sini. Meskipun cuaca cerah dan matahari masih bersinar terik, namun tidak sama sekali mengurungkan niat para pengunjung yang memadati areal pemandian air panas ini. Bahkan, menurut pihak pengelola tempat ini, areal pemandian air panas akan terus didatangi oleh masyarakat hingga lewat tengah malam. Selanjutnya, objek wisata kenamaan berikut ini sudah tidak asing lagi di telinga wisatawan lokal maupun mancanegara. Keindahan dan pesona Pantai Natsepa sungguh tidak terelakkan. Belum lagi cita rasa kuliner lokal khas di sini yang 100% enak. Hal inilah yang membuat Pantai Natsepa nyaris tidak pernah sepi pengunjung. Walaupun kini banyak bermunculan tempat wisata baru, namun Natsepa masih menjadi idaman para wisatawan, apalagi bagi mereka yang baru pertama kali ke Ambon. Areal Pantai Natsepa yang cukup luas dan ditumbuhi oleh pepohonan rindang berpadu dengan hembusan angin pantai. Dengan pemandangan indah seperti ini, Pantai Natsepa nyaris tidak pernah gagal mempesona para wisatawan. Bagi pemirsa yang ingin berenang atau bermain air, Pantai Natsepa sangat aman. Karena selain tergolong pantai yang landai, Natsepa juga berada di area dalam teluk. Selain berenang, pemirsa juga dapat memilih kegiatan seru lain seperti menyusuri pantai dengan menyewa perahu atau merasa keseruan berpadu kecepatan dengan bermain banana boat. Pada areal wisata Pantai Natsepa, terdapat banyak kios-kios yang menawarkan kudapan khas tempat ini. Es kelapa muda segar dan rujak Natsepa adalah godaan yang tidak dapat Anda tolak jika sedang santai di Pantai Natsepa. Selain itu, berbagai kudapan lain seperti sagu hingga jagung rebus pun ada di sini. Tinggal pilih kudapan mana yang sesuai dengan selera pemirsa.